Niat ingin bersenang-senang di festival musik, sebuah aksi promosi di booth minuman beralkohol justru berujung pada gelombang kecaman publik dan proses hukum. Sebuah rekaman video memperlihatkan dugaan penistaan agama melalui tantangan melafalkan ayat suci Al-Quran dengan imbalan sebotol minuman keras. Kejadian yang berlangsung di tengah ribuan pengunjung ini langsung memicu reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia hingga laporan resmi ke pihak kepolisian. Kita akan mencari tahu bagaimana fakta lengkapnya, kronologi kejadian, dan perkembangan penanganan kasus terbarunya. Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Sebuah rekaman video yang beredar di platform Threads dan Instagram mendadak memicu kontroversi besar di tengah masyarakat. Peristiwa ini terjadi di area festival musik The Sound Project yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Di dalam video tersebut, tampak suasana di sekitar booth pameran milik merek minuman beralkohol yang dipadati pengunjung. Tantangan yang dilontarkan di area tersebut dinilai langsung mencederai norma agama dan etika sosial. Kasus ini tidak lagi sekedar menjadi perbincangan hangat di dunia maya, melainkan telah masuk ke ranah hukum pidana dengan dugaan penistaan agama. Penyelidikan oleh pihak kepolisian tengah berjalan maraton untuk memeriksa saksi-saksi dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Lantas bagaimana fakta selengkapnya? Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa ini terjadi di festival musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara. Di area pameran, merek minuman beralkohol membuka booth resmi. Di lokasi inilah aksi kontroversial terekam kamera. Dalam video yang beredar, seseorang di area booth menantang pengunjung melafalkan surat Ad-Duha. Hadiah yang berhasil melafalkannya adalah sebotol minuman beralkohol. Beberapa pengunjung merespon tantangan tersebut di tengah keramaian. Video aksi ini diunggah ke Threads serta Instagram dan langsung viral menuai ratusan ribu tayangan. Malam berlalu kayak relak kami nalula menasau kayak tiga lampu komentar dong alam hijit kayak tiba bawa oh jadi kata Allah pada oh jadi kailah pada nama yatim para tangar amasa ila para tangar nama pada rapi kapati Kamu teh apa mana temennya mana enggak kami cinta di umur pokoknya temennya mana cinta di umur temennya iya temennya yang pesan mau apa temennya mau apa boleh pesan kakak silakan. oke Kamu teh thank you so much ya. Masyarakat mendesak tindakan tegas karena penyejajaran ayat suci dengan barang haram dianggap melukai norma etika dan agama. Al-Quran sangat disucikan, sedangkan miras dilarang dalam Islam. Gelombang protes publik pun bereskalasi cepat dari kontroversi media sosial menjadi isu nasional yang membutuhkan penanganan hukum secara serius. Merespon polemik ini, Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh mengecam keras aksi tersebut. MUI menegaskan tindakan ini melanggar norma etika, moral, dan merendahkan kesucian agama. Muslim beragama pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci bahkan dikotori dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi kemudian dia lepas tanggung jawab. Yang kedua harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses. Pak Polisi, para penegak hukum, cari orang itu diperiksa, diselidiki dan harus diproses secara hukum.
Direktur Newport, Handoko Sasongko menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat. Pihaknya melarang keras penistaan agama dan berjanji kooperatif dalam proses hukum. Newport meluruskan bahwa tantangan membaca Al-Quran bukan bagian dari konsep promosi, program resmi, maupun arahan perusahaan. Mereka membantah merancang aksi tersebut. Pihak manajemen mengakui adanya kelemahan pengawasan di lapangan. Mikrofon MC sempat diambil alih pengunjung secara spontan tanpa sempat dihentikan petugas booth. Sementara itu, penyelenggara The Sound Project juga mengecam aksi tersebut. Mereka menyatakan kejadian di booth Newport berada di luar arahan dan kontrol pihak promotor. Meskipun ada permohonan maaf, kelompok advokat seperti Almi dan pengacara Muslim resmi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Ya, saya pikir begini ya, lagi dan lagi ya, terjadi lagi terkait dengan dugaan penistaan agama. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin ya, hari Minggu, ada sebuah video yang sempat viral di media sosial yang kita ketahui dan kita beberapa kali koreksi di media sosial, bertanya di percakapan media sosial. Video itu yang sangat jelas sekali secara verbal yang mengatakan bahwa melantunkan ayat suci Al-Quran, Ad-Duha, yang di depan yang disandingkan dengan minuman tabak. Nah, ini yang menurut hemat ini jelas-jelas merupakan penistaan agama. Nah, persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu bahwa pola-pola seperti ini bukan sekali atau dua kali yang terjadi. Kita ingat bagi figur Imam Muqaddi pada saat itu memakan barang yang diharamkan, Islam dengan mengucapkan basmalah tidak dilakukan penegakan hukum. Apalagi yang ayat suci Al-Quran dijadikan permainan oleh oknum-oknum ini, yang dimana itu skala besar ya, event musik skala besar yang mencoba meraup keuntungan dengan perekonomian, tapi dia mengabaikan terkait dengan etika, moral, beradab yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami Asosiasi Rohingya Muslim Indonesia mengecam dan mengawal dengan tegas. Kemudian berikutnya kita tahu bahwa aparat penegak hukum sudah melakukan pola-pola penindakan berupa penyelidikan. Namun barang tentu kita harus menjaga dan mengawal ini, karena kita tahu pasti ada orang-orang besar di balik peristiwa ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil. Maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Laporan polisi didasarkan pada pasal penodaan agama dalam KUHP. Pelapor menilai dugaan kelalaian berat yang merendahkan simbol agama di ruang publik harus diproses secara hukum. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polsek Pademangan, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya bergerak cepat mengumpulkan barang bukti serta mengamankan rekaman video kejadian. Penyidik telah memanggil dan memeriksa pihak event organizer, bawa acara, pemilik booth Newport, hingga saksi-saksi di lokasi secara maraton. Kepolisian memastikan pemeriksaan berjalan transparan dan menghimbau masyarakat tetap tenang serta menyerahkan seluruh penanganan kasus pada proses hukum yang berlaku. Kami Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penyelidikan. Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Peristiwa kontroversial yang terjadi di festival musik ini memberikan gambaran jelas bahwa interaksi di ruang publik memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Sebelum kita menarik kesimpulan lebih lanjut, ada beberapa poin pelajaran penting yang dapat dipetakan dari kasus ini. Yang pertama, pentingnya pengawasan ketat di arena publik bagi sebuah merek. Setiap pemilik merek atau pengelola booth wajib menjaga kendali penuh atas alat komunikasi dan aktivitas di area pameran mereka. Kelalaian kecil dalam mengawasi penggunaan mikrofon dapat berdampak fatal pada reputasi usaha. Kedua, penghormatan terhadap sensitivitas keagamaan. Dunia usaha dan dunia hiburan harus memiliki pemahaman mendalam terkait norma sosial dan keagamaan yang berlaku. Menghubungkan simbol agama dengan produk yang bertentangan secara syariat merupakan langkah yang tidak bijak dan beresiko tinggi. Ketiga, kesadaran konsekuensi hukum atas tindakan spontan. Aksi spontan di tempat umum, baik yang dilakukan oleh pengisi acara maupun pengunjung, memiliki implikasi hukum yang nyata. Di era digital, setiap tindakan yang melanggar norma dapat tersebar luas dan berujung pada proses pidana. Keempat, penyaluran aspirasi masyarakat melalui jalur hukum. Masyarakat menunjukkan kesadaran hukum dengan menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran norma agama ini kepada aparat kepolisian dan lembaga resmi seperti MUI, tanpa melakukan aksi main hakim sendiri. Dan yang terakhir,
Pentingnya transparansi penegakan hukum oleh kepolisian. Respon cepat dan transparan dari Polda Metro Jaya serta Barreskrim Polri dalam memeriksa saksi-saksi menjadi kunci utama untuk meredakan ketegangan publik dan memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival The Sound Project menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pelaku industri kreatif, penyelenggara acara, dan masyarakat luas. Kebebasan berkreasi dan berekspresi dalam acara hiburan tetap harus berjalan sejajar dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan serta norma hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini, proses hukum masih terus bergulir di tingkat kepolisian untuk mengusut tuntas fakta-fakta yang ada dan menentukan pertanggungjawaban hukum para pihak. Mari kita kawal bersama penanganan kasus ini agar dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, serta menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Lantas, bagaimana menurutmu? Seperti apa batas-batas etika dalam kegiatan promosi di festival hiburan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.